mungkin Saudara Rafa boleh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rafa Adrian, calon pegawai di sini, yang melamar di bagian manajer pemasaran. Oke, baik. Mungkin kalau boleh tahu, Saudara Rafa ini asalnya dari mana? Asal saya berasal dari kota Semarang. Oke, mungkin untuk pekerjaan sebelumnya. Pekerjaan sebelumnya adalah staf biasa. Pemasaran. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke pertanyaannya. Oke, mungkin Saudara Rafa bisa menceritakan situasi ketika Saudara Rafa ini harus mengambil alih kepemimpinan di dalam tim proyek dan ketika sedang menghadapi masalah itu, apa yang terjadi pada saat itu? Pengalaman yang pernah saya alami ketika saya di pekerjaan sebelumnya adalah ketika itu tim kami mengalami kendala keterlambatan jadwal, dan sementara itu pimpinan kami sedang pergi ke luar kota. Di situ saya diberi amanat untuk menggantikan posisi pimpinan kami. Yang saya lakukan adalah yang pertama, melakukan rapat darurat dengan para anggota, kemudian membuat anggota ini tuh fokus pada pekerjaannya masing-masing dulu, dan membuat tim ini kembali ke jalur target semula. Oke, baik. Tadi kan Saudara Rafa sempat menyebutkan kalau saudara ini diberi amanat untuk menggantikan pemimpin gitu ya, pimpinan gitu ya. Nah, tanggung jawab Saudara Rafa ini di dalam proyek tersebut apa begitu selama menggantikan pemimpin? Tanggung jawab saya adalah saya membuat tim ini tidak kehilangan arah terlebih dahulu, dan berusaha memonitoring segala aspek anggota dari perusahaan kami, dan juga saya berhasil membawa perusahaan kami ke jalur target customer, dan customer pun cukup happy dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan kami. Oke, baik. Mungkin yang namanya tim ya, mungkin boleh diceritakan nih bagaimana pengalaman Saudara Rafa ketika Saudara Rafa ini menghadapi satu anggota tim yang kinerjanya itu kurang gitu. Yang pertama adalah saya berdiskusi oleh satu persatu anggota agar mengetahui dan mengidentifikasi permasalahan yang sebenarnya terjadi. Yang kedua, saya rutin melakukan pelatihan khusus agar meningkatkan skill para anggota kelompok tim kami. Selanjutnya, kami juga rutin melakukan hiburan mungkin ya, atau mungkin memberi libur jika seseorang itu telah bekerja di luar melebihi batas target yang sudah sampai. Oke, baik. Mungkin apa saja sih langkah-langkah Saudara Rafa ini untuk membimbing atau semacam melatih anggota tim saudara? Saya dan perusahaan sering lakukan pengembangan soft skill, pelatihan khusus seperti pada keahlian-keahlian tertentu agar menjadi bekal anggota untuk dapat lebih baik dalam menjalankan pekerjaan. Oke, baik. Mungkin bisa diceritakan juga dampaknya yang langkah-langkah Saudara Rafa tadi lakukan, apa saja dampaknya yang mungkin berpengaruh terhadap staf-staf Saudara? Dampak yang terjadi setelah itu adalah sangat minim sekali atau jarang ditemukan anggota yang bekerjanya itu kurang. Rata-rata sudah cukup
melakukan tugasnya masing-masing, dan juga mungkin para anggota bisa menutupi kekurangan anggota tim lain jika misalnya tim lain tersebut izin sakit atau segalanya. Oke, baik. Kemudian mungkin bisa diceritakan nih, apa mungkin saudara Rafa punya ide-ide inovatif gitu sebelumnya, nah yang pernah saudara Rafa ini terapkan untuk meningkatkan efisiensi atau kinerja di tempat kerja di sebelumnya? Yang pertama saya mencari apa sih kelemahan kekurangan perusahaan ini di mata customer. Yang kedua saya akan mungkin melatih para anggota untuk bisa belajar keahlian yang sebelumnya mereka belum kuasai. Kemudian mungkin kita akan menarik pasar dari luar kota, bukan luar negeri lain. Oke, baik. Mungkin apa hasilnya dari inovasi tersebut? Hasilnya perusahaan kami cukup stabil dalam 1 tahun, tidak mengalami penurunan atau mungkin berkembang lumayan besar ya, dalam segi pendapatan, dalam segi ketenaran. Gitu? Sudah? Oke, baik. Mungkin kalau suatu saat atau mungkin kalau besok saudara Rafa diterima di perusahaan kami, bagaimana saudara Rafa akan berkontribusi terhadap perusahaan kami dalam 1 tahun? Pertama, yang jika saya keterima di perusahaan ini, yang pertama saya akan melakukan adaptasi dan melakukan scanning terhadap lingkungan kerja di perusahaan ini. Dan inovasi selanjutnya mungkin saya akan mengembangkan di sektor pemasaran terlebih dahulu ya, karena itu adalah branding yang paling penting dan untuk keberlangsungan perusahaan. Lalu setelah itu sektor lain mungkin akan menyusul, dan saya akan mungkin melakukan pembinaan keterampilan bagi para anggota. Oke, mungkin apa saja harapan saudara Rafa ini terhadap tim yang saudara Rafa nanti akan miliki di perusahaan? Harapannya saya ingin tim saya ini selalu terbuka jika ada permasalahan, dan jangan sungkan antar anggota, karena itu komunikasi adalah hal yang penting. Dan juga mungkin dapat saling membantu sama lain. Oke, baik. Mungkin ada nih closing statement gitu untuk mempromosikan diri saudara Rafa supaya kami cukup yakin gitu untuk menerima saudara Rafa. Saya calon pendaftar bagian pemasaran di perusahaan ini. Saya punya inovasi besar untuk perusahaan ini terkait pengembangan menjadi salah satu perusahaan terkenal di negara ini. Saya punya banyak inovasi terkait berbagai bidang di dalam perusahaan ini, dan dari saya cukup ya, mungkin untuk informasi-informasi selanjutnya bisa menyusul, dan mungkin semoga sesuai dengan yang